Halo teman-teman semuanya. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi interpolasi kuadrat, yaitu salah satu cabang ilmu dari metode numerik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang telah membantu saya untuk membuat materi presentasi ini, yaitu ada Agusti Maharanda, Muhammad Fitra Hamidi, dan saya sendiri Rafael Reski Sembiring. Baiklah, kita mulai dari apa itu interpolasi. Di dalam pengertian matematika dasar, interpolasi adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui. Interpolasi dengan pengertian yang lebih luas merupakan upaya mendefinisikan suatu fungsi dekatan, suatu fungsi analitik yang tidak diketahui, atau pengganti fungsi rumit yang tak mungkin diperoleh persamaan analitiknya. Masalah umum interpolasi adalah menjabarkan data untuk fungsi dekatan, dan salah satu metode penyelesaiannya dinamakan metode prinsip substitusi. Dalam mata kuliah metode numerik ini, ada materi interpolasi linear dan kuadratik. Materi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kalau di sini kami akan mencoba menjelaskan interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara dari tiga buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Semisal diberi tiga buah titik data, yaitu x0, y0 dalam kurung, x1, y1 dalam kurung, dan x2, y2 dalam kurung. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2 x dalam kurung sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Lalu bagaimana cara menyelesaikan polinom P2x tadi? Ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu substitusikan x1 dan y1 ke dalam persamaan P2x dalam kurung tadi sama dengan A0 ditambah A1 x1 xi ditambah A2 xi kuadrat dengan i sama dengan 0, 1, dan 2. Diperoleh tiga persamaan dengan tiga buah parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Seperti bawah ini. A0 tambah A1x0 ditambah A2x0 pangkat 2 sama dengan Y0. A0 ditambah A1x1 ditambah A2x1 kuadrat sama dengan Y1. A0 ditambah A1x2 ditambah A2x2 kuadrat sama dengan Y2. Lalu hitung A0, A1, dan A2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Selain menggunakan metode eliminasi Gauss, menentukan A0, A1, dan A2 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Hitung F01 sama dengan YI ditambah 1 dikurang YI per XI ditambah 1 dikurang XI. F12 sama dengan YI tambah 2 dikurang YI ditambah 1 per YI ditambah 2 dikurang YI ditambah 1. Dan F012 sama dengan F12 dikurang F01 per XI tambah 2 dikurang XI. Lalu hitung P sama dengan Y1 ditambah X dikurang XI dalam kurung F01 ditambah X dikurang X1 dalam kurung dikali X dikurang XI ditambah 1 dalam kurung F012. Lalu algoritma dan diagram alir interpolasi kuadratik menggunakan algoritma sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan nilai x0, y0, x1, y1, x2, dan y2. Lalu periksalah apakah x0 lebih kecil daripada x1 dan x1 lebih kecil daripada x2. Jika tidak, maka kembali lagi ke langkah 1, sebab nilai fungsinya tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah ketiga. Lalu masukkan nilai X. Lalu periksa apakah min X0, X1, X2 itu lebih kecil sama dengan dikali lebih kecil sama dengan atau maksimal X0, X1, X2. Jika tidak, maka masukkan nilai X yang lain. Jika ya, maka dilanjutkan ke langkah 5. Lalu hitung F01 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. F12 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1.
Dan F012 sama dengan F12 dikurang F01 per X2 dikurang X0. Lalu langkah selanjutnya hitung P sama dengan Y1 ditambah X dikurang X1 dalam kurung F01 ditambah X dikurang XI dalam kurung dikali X dikurang XI dalam kurung F012. Periksa apakah F012 sama dengan 0. Jika iya, maka persamaan yang dihasilkan linear. Jika tidak, maka persamaan yang dihasilkan merupakan persamaan kuadrat. Tulis hasil Y tadi dengan simbol P. Lalu kita beralih ke contoh soal. Dalam suatu eksperimen fisika, pergerakan sebuah benda padat berbentuk parabola dengan data sebagai berikut. Dengan menggunakan interpolasi kuadratik, perkirakan ketinggian bola pada saat T sama dengan 7 detik. Oke, penyelesaiannya yang dipunyai data pergerakan suatu benda padat, datanya seperti ini tadi. Dengan menggunakan interpolasi kuadratik, akan diprediksi ketinggian bola saat T sama dengan 7 detik. Sistem persamaan lanjar yang terbentuk adalah sebagai berikut. Sistem persamaan lanjar yang terbentuk adalah A0 ditambah 5,0 A1 ditambah 25 A2 sama dengan 2,01. A0 ditambah 6,5 A1 ditambah 42,25 A2 sama dengan 2,443. A0 ditambah 8,0 A1 ditambah 64,00 A2 sama dengan 2,897. Untuk penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss seperti berikut. Ini menggunakan metode eliminasi Gauss seperti ini. Nah, jika sudah nanti melakukan eliminasi Gauss, kita akan memperoleh A0-nya sama dengan 0,71733, A1-nya 0,235, A2-nya 0,00467, sehingga polinom kuadratnya adalah P2X dalam kurung sama dengan 0,71733 ditambah 0,235X ditambah 0,00467X pangkat 2. Sehingga P2 X-nya tadi 7 sama dengan 2,588. Jadi diprediksi pada saat waktunya 7 detik, tinggi bolanya adalah 2,588 meter. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa.